Halo semuanya, bertemu kembali dengan Bu Nurul di pelajaran geografi untuk kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang konsep geografi. Konsep yang pertama adalah konsep lokasi. Ada dua, yang pertama adalah lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan letak suatu tempat berdasarkan garis astronomis. Yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan posisi suatu tempat berdasarkan kondisi dan situasi daerah di sekitarnya. Konsep selanjutnya adalah konsep jarak. Konsep jarak absolut menunjukkan jarak antar wilayah yang diukur menggunakan satuan panjang, misalnya kilometer. Sedangkan konsep jarak yang kedua adalah jarak relatif. Misalnya, dari Jogja ke Solo, apabila menggunakan mobil, maka dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Konsep yang selanjutnya adalah konsep keterjangkauan. Maksudnya adalah kemudahan menjangkau suatu objek atau tempat. Konsep yang selanjutnya adalah konsep pola. Misalnya, pola aliran sungai atau pola pemukiman. Pola ini berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Yang selanjutnya adalah konsep morfologi, yaitu perwujudan bentuk muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Misalnya, daerah selatan Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah perbukitan kapur. Yang selanjutnya adalah konsep aglomerasi, yaitu kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek di suatu wilayah. Misalnya, kawasan pecinan Magelang yang merupakan pemusatan pertokoan peranakan orang Cina yang ada di Magelang. Konsep yang selanjutnya adalah konsep nilai kegunaan. Maknanya adalah manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu wilayah. Misalnya, Pantai Parangtritis mempunyai nilai kegunaan sebagai sarana rekreasi dan digunakan untuk menopang sektor ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah konsep interaksi dan interdependensi. Contohnya, hasil pertanian Kabupaten Bantul didistribusikan ke Kota Jogja, dan sebaliknya, masyarakat Kabupaten Bantul membutuhkan teknologi pertanian yang dipasok dari Kota Jogja. Konsep kesembilan disebut dengan diferensiasi area. Konsep ini didasarkan pada karakteristik yang berbeda pada masing-masing wilayah. Misalnya, corak pedesaan dengan perkotaan yang sangat jauh berbeda. Nah, konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan, yaitu derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Nah, itulah tadi ke-10 konsep geografi yang
dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya, sebagai bukti kehadiran kalian dalam pelajaran geografi, silakan tuliskan nama dan kelas pada kolom komentar. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Konsep apa yang paling berguna dalam kehidupan sehari-hari kalian sebagai siswa SMA? Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya bersama Bu Nurul. See you!